Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wiwin Gokil. Kali ini kita akan membahas tentang servis ya, karena udah lama kita nggak membahas servis. Kali ini ada servisan saya, alhamdulillah sempat bikin video, jadi kita analisa aja dulu ya. Ayo, bukan analisa tapi ya menjelaskan berbagai penyakit jenis printer Epson L series ya. Ini khusus L series, itu penyakitnya apa aja sih biasanya yang sering dihadapin L series, itu apa aja sih? Oke, mohon maaf ya kalau berisik ya, karena posisi saya di depan toko di pinggir jalan, jadi wajar ya kalau berisik ya. Di sini saya akan berbagi tips dan triknya ya, penyebab dan cara perbaikannya pada penyakit printer L series ya, Epson ya. Oke, langsung saja yuk. Oke, ini printernya ya. Nah, ini adalah printer Epson L130 ya. L130 salah. L310 bukan L130. L310 ya. L310 series. Dimana printer ini banyak banget penyakitnya, mungkin ya bisa dibilang komplikasi ya. Dan ini ada beberapa spare part yang saya ganti, dan ada juga spare part yang harusnya diganti tidak saya ganti karena ya itu menekan budget pengeluaran. Yang masih bisa saya akalin ya saya akalin, yang nggak bisa ya terpaksa diganti. Di sini untuk penggantian itu saya mengganti nih fleksibel satu set ya, set sensor sama head. Fleksibel sensor sama head ini satu set saya ganti semua. Usahakan kalau mau ganti kabel sensor sama head sama apa, aduh nyetrum, sama sensor sama kabel head ini satu set ya, jangan satu set aja, jangan. Kalau sensornya yang rusak, sensornya aja jangan ya, kalau bisa satu set. Biar apa, biar nggak dua kali kerja kamu ya, dua kali bongkar. Terus yang kedua ini ya, ini penarik kertas, ini udah dibelikan tapi posisi barangnya masih di toko depan, jadi belum saya ambil. Ini rencana nanti mau diganti juga. Terus kemarin apalagi yang mau diganti ya, kemarin itu enggak ganti ini ya, kabel sensor ini ya. Sensor ini encoder yang bulat ini sensor, kabel sensornya itu udah rusak tapi masih bisa diakalin, jadi saya potong dari sini tuh, saya potong. Makanya ini nggak bisa lewat atas, kenapa? Karena udah nggak sampai ya. Saya lewatin bawah aja karena udah nggak sampai, karena udah pendek ya. Saya potong, saya sunat untuk menekan budget ya. Yang bisa diakalin saya akalin, tapi untuk yang nggak bisa diakalin ya terpaksa saya harus ganti. Ini pertama masuk ini pertama masuk itu dia memang benar-benar nggak mau ngeprint ya. Begitu ngeprint nggak mau narik keras, tiba-tiba lampu ini ketiga-tiganya ini nyala semua. Lampu tinta, lampu kertas, dan lampu power itu nyala, nggak berkedip tapi nyala semua. Setelah saya cek ternyata banyak kerusakan, termasuk kabel ini udah cacat. Sebenarnya masih bisa tapi cacatnya terlalu parah, jadi ya udahlah saya ganti. Untuk kabel sensor sendiri ini memang nggak detek, jadi dia tuh bergeraknya head, gerak dikit dek mati sampai sini kalau nggak salah itu. Jadi kalau dinyalain gerak dikit, maju dikit gitu mati. Terus saya matiin lagi, saya nyalain lagi, begitu terus saya ganti kabel ini satu set, normal, jalan normal, tapi apa, tidak ada hasil print ya. Hasil print itu kosong, putih, kertas polos. Nah, kalau itu hasil kertas polos itu bisa jadi fleksibelnya, bisa jadi di F1 nya ya. Nah, tapi kan posisinya di sini sudah saya ganti nih headnya, kabelnya, fleksibelnya sudah saya ganti baru. Jadi 100% perkiraan saya ada di F1. Mungkin dulunya kabel itu udah konslet sehingga memutuskan jalur dari F1 ya. Makanya saya cek F1 menggunakan tester ya, tester digital. Cara ngeceknya tuh gampang kalau F1 itu ya. Kamu posisikan di ini ya, di sini, intinya yang bunyi lah ya, seperti itu bunyi kan. Nah, kamu tempelkan
kaki-kaki pada F1. Jika dia bunyi berarti masih nyambung, tapi kalau nggak bunyi berarti putus. Itu wajib diganti ya. Bukan wajib diganti sih sebenarnya ya, tapi wajib di jumper aja ya, jangan diganti ya, karena kalau diganti nyari spare partnya itu susah banget ya. Saya aja nyarinya setengah mati ya, ada di online tapi ongkirnya mahal kali ya, harganya nggak seberapa tapi ongkirnya buset dah puluhan lipat. Jadi ya terpaksa saya jumper. Di sini saya jumper dengan menggunakan kabel yang sangat tipis sekali, saya dapat dari bekas solder yang rusak itu kan. Di gulungan dalamnya itu kan ada kabel yang tipis ya, jadi saya gunakan kabel itu untuk menjumper F1 nya. Setelah saya jumper, nyala normal dan ngeprint juga sudah ada hasil ya, sudah ada hasil. Jadi penyebabnya itu printer ini penyakitnya yang pertama, kalau nggak mau narik kertas itu ininya, narik kertas los, kadang-kadang nggak mau, banyakan los, banyakan nggak mau kayak gitu. Biasanya ininya kau ganti satu set, kalau bisa ya atas bawah itu kamu ganti. Ininya juga bisa haus ya, jangan kamu kira karetnya doang, jadi ini juga bisa haus. Apa kakinya ini kenapa saya bilang kayak gitu, ini karetnya, ini karet baru, ini karet yang saya pasang di sini karet baru, tapi tetap kadang narik kadang enggak. Setelah saya cek ternyata ini haus, jadi saya beliin, udah ada di toko depan tapi belum sempat diambil ya. Itu yang pertama ya, narik kertas. Yang kedua, head jalan tapi roll kertas ini nggak jalan. Itu penyebabnya di mana? Itu ada di sensor kertas, ada di sensor kertas ini ya. Kemungkinan kabel cacat kayak yang saya alamin saat ini ya, kemungkinan kabel cacat, atau bisa jadi karena encodernya ini kotor, debu ya, kamu bersihin pakai tisu, bisa pakai tisu ya. Terus penyakit yang sering itu ya, habis itu apalagi ya yang biasanya sering saya hadapin ini. Oh ya, ini tombol power ini kadang-kadang susah ditekan ya, udah kabel udah nyolok semua, kita pencet-pencet itu nggak bisa ya. Mungkin ada dari kalian yang ngalamin kayak gitu. Itu apanya itu tombolnya ya, tombolnya kamu ganti, kamu beliin aja di online, itu murah. Cuma kalau beli jangan satu, karena rugi ongkos kirim lumayan mahal ongkos kirimnya. Jadi kalau beli banyak aja sekalian nggak apa-apa. Dan kalau ganti itu satu set ya, kalau bisa tuh ganti aja dua-duanya. Biar apa? Biar nggak kerja dua kali gitu. Kalau ini kan udah normal ini. Karena udah diganti. Itu yang sering-sering terjadi kerusakan pada printer Epson L series ya. Sering nggak mau narik kertas. Terus bagaimana kalau ini jalan terus? Roll kertas ini jalan terus, itu biasanya apa rusaknya? Itu ada dua kemungkinan. Nah ya, jadi di sini ada per yang menekan sensor kertas atas ini. Jika per ini hilang dan posisinya kayak gini, maka ini akan jalan terus, roll ini akan jalan terus. Karena kenapa? Karena posisi mesin akan mendeteksi masih ada kertas yang masuk. Terus gimana? Apa harus dibeliin pernya? Nggak perlu juga sih sebenarnya. Kamu bisa luruskan lagi supaya dia seimbang kayak ini. Ini kan udah nggak ada pernya ini. Ini saya lurusin lagi, dia seimbang, jadi tetap bisa balik walaupun nggak ada pernya. Walaupun nggak ada pernya seimbang. Gimana kalau pernya masih ada tapi tetap ini jalan terus? Nah itu sensornya berarti yang rusak. Ini sensornya di sini. Itu. Nah itu ya, warna hitam itu tuh, itu ya, itu yang rusak, perlu diganti. Itu harganya sekitar 20 sampai 25.000 ya, sekitar 20 sampai 30-an ribu lah ya. Lanjut, motor nggak detek itu ada dua kemungkinan yang pertama itu kabel-kabel ini yang di soket-soket ini yang kotor. Kemungkinan dua, memang motornya yang udah mati atau udah lemah sehingga nggak detek dia.
Kalau untuk motor yang bawah ini itu jarang sekali rusak ya. Kebanyakan itu motor yang di sini yang sering rusak. Motor head ya yang sering rusak. Itu doang sih ya. Terus ya mungkin itu doang sih ya yang sering-sering saya alamin ya untuk penyakit-penyakit Epson L series itu kebanyakan di situ yang sering saya alamin. Jadi kalau printer kalian mengalami penyakit yang sama ya ikutin saja cara yang saya kasih tahu tadi, insya Allah berhasil. Oh ya, jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab jika ada waktu ya. Oke, thank you telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.